Halo Bala Muda, aku Julia, Aku Ovi. kita dari Keluarga Mahasiswa Minangkabau, Ciputat. Nah, benar banget Bala Muda. Jadi, orang-orang Minang itu memiliki kebiasaan merantau sedari dulunya nih. Nah, di masa kecilnya orang-orang Minang itu sering diajak oleh orang tuanya itu untuk mandiri gitu loh. Biasanya mereka itu disuruh untuk belajar ke surau namanya gitu. Jadi, setelah mereka dari surau, mereka bakalan lebih dimatengin lagi nih untuk merantau gitu loh. Ibarat bahasa Minangnya itu apa ya? Agar dia nanti berguna untuk setelah dewasanya itu kembali ke rumahnya. Oke, mungkin untuk Bala Muda kurang tahu ya, apa itu Bandi Balimau gitu. Itu salah satu tradisi di Minangkabau, tapi hanya beberapa sih di daerah yang terkenal itu. Salah satunya di Kota Padang itu biasanya orang-orang bareng-bareng tuh pergi ke Lubang Turun gitu. Tapi kalau di daerah aku juga ada itu, biasanya mereka masyarakat sekitar itu bakal berombongan nih, berbondong-bondong ke sungai untuk merayakan kalau besok itu bakal puasa loh gitu. Jadi istilahnya mandi balimau cuma kayak mensucikan diri gitu sebelum menyambut bulan suci Ramadan gitu. Nah, benar banget sih kalau itu tuh ya. Cuman kalau panjang memang benar. Itu karena adat di Minangkabau itu termasuk sesuatu yang menurut aku ya itu sangat-sangat unik gitu loh. Karena di dalamnya itu terkandung banyak sekali nilai-nilai filosofis di dalamnya. Nah, jadi kenapa itu panjang? Karena itu tadi adat yang di Minangkabau itu punya nilai filosofis tersendiri. Oh. Untuk harta warisan itu sebenarnya itu ada salah satunya benar gitu. Tapi di Minangkabau terbagi lagi nih harta pusako tinggi, ada yang namanya harta pusako rendah gitu. Jadi kalau untuk harta pusako tinggi emang untuk harta warisan itu biasanya jatuhnya ke perempuan gitu. Sedangkan untuk harta pusako tinggi ya seperti Bala Muda tahu kalau di agama Islam itu biasanya jatuhnya ke laki-laki. Mungkin kayak gitu pembagiannya sih. Ya betul banget Bala Muda. Kalau di Minangkabau itu garis keturunan itu dari ibu atau bisa dibilang dengan matrilineal gitu. Apa sih itu? Nah, alasannya itu dulunya itu orang-orang Minang itu menganut patrilineal FYI-nya ya. Nah, kenapa berubah menjadi garis keturunan ibu itu bermula dari masa kerajaan Majapahit tuh, dari masanya Panglima Adityawarman. Dia itu mau emansipasi wilayah ke Sumatera. Nah, abis emansipasi ke Sumatera, beliau mau menyatakan perang. Nah, di situ tuh orang-orang Minang atau Datuk, namanya di Minang ada Datuk Katumanggungan sama Datuk Patisten Sebatang, itu punya siasat nih. Nah, siasatnya itu apa? Jadi mereka mensiasati dengan nanti si Adityawarman ini bakalan dijamu di rumah dan dikasih iming-iming bahwa dia akan dinikahi dengan adiknya Datuk Katumanggungan dan menjadi raja di Sumatera Barat ini, di kerajaan gitu kan. Nah, alhasil karena nggak mau nih keturunannya itu jatuh ke tangan si Adityawarman, berarti anaknya dari adiknya nggak jadi orang Minang dong. Nah, disiasatilah dengan cara garis keturunan Minang itu berubah menjadi garis keturunan ibu. Nah, maka dari itu cikal bakal kenapa hal itu menjadi orang Minang itu menjadi garis keturunannya ibu, karena biar menjaga yang namanya agar nggak berubah nih kepada si Adityawarman yang bukan dari orang Minang itu. Dia berubah strukturnya juga tuh.